Halo, apa kabar rekan-rekan semua? Salam jumpa dan kembali lagi di channel Robotik Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan MIDI ya dan mensimulasikan apa yang kita buat di dalam pemrograman bahasa assembly maupun bahasa C. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial tentang eh, emulator dan bagaimana cara debugging melalui emulator tersebut dari bahasa assembly yang kita buat. Nah, kebetulan di sini saya akan mencontohkan LED berjalan, ya, ada program bahasa assembly. Di sini adalah LED berjalan, menyalakan lampu menyala pingpong kiri ke kanan gitu ya ini. Ini saya ambil dari www.bandet.com. Nah, jadi project bahasa assembly ini, dia adalah project lampu menyala pingpong kiri ke kanan, ya, dan kanan ke kiri di port 0 gitu ya. Nah, kita langsung saja copy paste di sini. Saya program ini copy paste dulu di MIDI. Kita buka MIDI, kemudian kita copy paste di bidang kerja MIDI. Nah, di sini. Nah, hal yang perlu kita lakukan setelah kita copy paste di sini adalah file kita save. Ya, kita save as, kemudian kita simpan dengan nama LED pingpong misalkan ya, nama project kita ya, pingpong, LED pingpong. Nah, dan jangan lupa di sini save as type itu kita pilih assembly.asm ya, assembly file, karena program yang kita ketikkan di sini itu adalah bahasa assembly. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa C, tentu di sini kita pilih C source file gitu ya. Nah, kita pilih saja assembly file dan jangan lupa di sini di nama filenya itu kita tambahkan .asm supaya nanti ketika dijalankan itu tidak terjadi error. Nah, lupa seperti ini. Nah, setelah itu kita simpan di folder yang kita kehendaki. Misalnya di sini saya menyimpannya di folder C MIDI ASM 51 ya, di sini. Menjadi satu dengan file MIDI-nya. Kita save. Nah, setelah kita save, nanti kita akan build. Untuk membuildnya itu kita klik build. Nah, di sini sudah di build. Nah, ini tandanya pada bagian bawah ini MCS 51 Family Microassembler ASM 51V1.3 no error. Nah, kemudian apabila kita ingin mengimplementasikan atau mengembedkan ke dalam downloader, jangan lupa untuk memilih device-nya terlebih dahulu. Ya, tadi ada yang terlupa. Setelah kita menuliskan programnya di sini, sebelum kita build, itu kita harus pastikan dulu device-nya. Device-nya kita pilih di sini, device, tab device, select, ya. Kemudian kita pilih device-nya. Karena di sini ada untuk jenis MCS 51, ya berarti kita memilihnya 8051. Jadi ini disesuaikan device-nya dengan IC-nya atau microcontroller-nya, gitu ya. Nah, ini saya gunakan MCS 51 saja, 8. Jadi device-nya 8051. Klik OK. Nah, itu tadi. Kemudian barulah di build. Nah, ini untuk kalau tidak ada error berarti program Anda ini sudah layak untuk disimulasikan atau di-embedkan ke dalam microcontroller. Nah, penjelasan dari program ini pertama yaitu $mode 51 ya, seperti yang pertemuan sebelumnya bahwa bahasa assembly ini bisa dikonversi ya. Ini kalau di dalam bahasa level high level language itu adalah uh, this include atau bisa dibilang sebagai library include gitu ya. This include 8051, jadi library dari microcontrollernya, device-nya ya. Ya, device-nya. Kemudian program utamanya mulai dari ORG sampai SDMP mulai. Nah, ini ada delay-nya dan ini sampai berakhir ya gitu. Jadi program utamanya di sini adalah menyalakan lampu pingpong kiri ke kanan dan kanan ke kiri
di port 0. Jadi move A 0 FEH ini simpan data dengan nilai 1111110 B ke akumulator. Jadi P0 port 0 pin 0 itu menyala duluan nanti. Ya, dia menyala duluan. Kemudian mulai move P0A kirim data ke port 1. Maaf, ini port 0 seharusnya ya. Ini port 0. Nah, kemudian a call delay, tunda sebentar. Ya, fungsi-fungsi assembly kemarin sudah pernah dipelajari di sini. Kemudian RLA putar isi akumulator ke kiri 1 bit. Berarti supaya nanti nyala LED itu akan berubah akan bergerak ke kiri ya 1 bit. Gitu ya. RLA. Kemudian CJNE A7FH mulai. Apakah A akumulatornya itu 01111? Jika tidak, ulangi lagi. Nah, kemudian kalau iya kita mulai 1 ya. Kita buat mulai 1 yaitu lanjutkan ke proses berikutnya. Kalau apakah ininya sudah benar. Call dan lain sebagainya. SCMP ulangi lagi dari awal. Nah, ini yang mulai ini adalah untuk menggerakkan LED dari kanan ya, dari sini ke kiri ya. Kemudian untuk yang mulai 1 ini bergerak dari kiri ke kanan gitu ya, dari kiri ke kanan. Jadi bergantian nanti dari kanan ke kiri. Nah, ini untuk fungsi delay-nya, isi register R0 dengan 0 5 kali ulang. Ya, ini tandanya 5. Delay 1 2H itu berarti ini bilangnya adalah 2 heksa, berarti di situ 25 kali ulang. Ya, di sini. Nah, ini program sederhana menggunakan bahasa C. Mari kita buktikan dari cara kerja ini menggunakan emulator yang TS emulator ya. Nah, tadi sudah di-build. Setelah di-build, ini program ini akan menghasilkan sebuah file hexa. Nah, kita buka dulu pada folder penyimpan program LED pingpong ini ya. Tadi di C, saya simpannya di C, di MIDI, kemudian di ASM51. Nah, kita cari di sini. Nah, di sini. Jadi setelah di-build pada MIDI tadi, dari LED pingpong ASM, dia akan menghasilkan file yang lain. LED pingpong dev, LED pingpong hex, LED pingpong list. Nah, kita gunakan yang LED pingpong hex untuk mengemulasikan atau melihat debug ya, atau mengsimulasikan dengan menggunakan emulator. Nah, ini untuk membuka ini kita buka saja emulatornya ya. Di situ di emulator di sini MIDI ya, di MIDI emulator 8051 ya, folder emulator 8051, kita klik emul 8051-nya. Nah, di sini. Oke. Kita perbesar. Nah, di sini ditunjukkan beberapa bagian ya, ada internal RAM, ada eksternal RAM. Nah, kemudian kita buka saja file hexanya. Load hex file. Kita akan membuka hexa file. File contents-nya apa? Kode atau data. Kita bisa pilih salah satu. Ya, kita coba yang kode saja. File name. Kita pilih file name-nya. Tadi di C, kemudian di ASM ya. Kemudian nah ini LED pingpong hex. Kita pilih yang hex, kita open. Kita oke. Nah, di sini ini programnya tadi, program yang kita buat. Disassembler kodenya ada di sini. Nah, cara menjalankannya nanti pergerakan dari port 0-nya itu akan terlihat di sini ya, pergerakan port 0-nya. Nah, untuk menggerakkannya kita klik run dulu. Run, kemudian F5 ya, atau bisa diklik F5 atau di run. Nah, klik. Nah, ini sudah jalan, berarti ini sudah jalan. Tetapi kita tinggal melihat step by step dari cara kerja program ini, gitu ya. Nah, ini klik saja di sini. Step dari stepnya adalah step itu bisa menggunakan F11, step over itu F10, step over DJNZ
itu shift plus F10, generate interrupt itu control F9. Kita pakai yang step-stepnya biar tahu ya, langkah-langkah kerja dari program assembler ini. F11. Kita klik saja F11. Nah, kita run stop dulu, stop. Kemudian mana? Kita maaf, ini run, kita run, kemudian F11. Nah, kita klik saja di sini F11 ya. Jadi nanti akan tampak di situ. Kita reset dulu dengan klik Ctrl Shift F5. Nah, Ctrl Shift F5 untuk reset. Nah, ini nanti internal RAM-nya akan 00 semua ya. Nah, untuk melihat sistem kerja dari program ini, kita bisa klik step by step-nya ya, step by step debugging-nya, kita klik F11 saja. Nah, ini move P0 akumulator ke P0 gitu ya. Nah, kita lihat di sini P0-nya FFF awalnya. Nah, di sini awalnya barulah di sini akan berubah FE. Berarti LED pada bagian kanan tadi akan berubah ya, akan mati, akan hidup. Nah, kemudian kita lihat internal RAM-nya. Nah, ini akan berubah datanya pada yang 8, 6 ya. Klik, berubah lagi RAM 0,5. Ini yang perubahan 5 kali tadi, register 1 ya. Ulang 5 kali dan seterusnya. Nah, ini. Nah, ini akan berubah terus. F0 setelah sampai di situ DJNZ nanti akan berubah lagi. Terus berubah sampai berapa kali gitu ya, R0, R1 yang dikehendaki tadi, ini FE. Jadi perubahannya nanti, nah ini FD, berarti dia geser ke bagian yang lainnya, bit selanjutnya. Nah, terus kemudian sampai di sini PC sampai 001A, kemudian RL R0 itu 02 dan seterusnya ya, sampai yang dikehendaki DJNZ-nya. Nah, FB terus, nah ini kalau kita pencet F1 terus, jadi gerakannya semacam ini. Nah, ini port 0 ini seolah-olah nanti kalau kita embedded kita downloadkan ke dalam device microcontrollernya, maka ini akan nampak, program ini akan nampak, LED-nya akan bergerak dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini pergerakan pada port 0-nya. Nah, yang digunakan adalah port 0, jadi yang akan bergerak adalah port 0-nya. Nah, jadi seperti itu. Nanti mungkin kita akan jalankan program ini untuk mendapatkan simulasinya dengan menggunakan Proteus gitu ya. Nah, ini bagaimana cara memahami bahasa assembly dengan menggunakan emulator 8051. Terima kasih, selamat mencoba dan selamat belajar, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.